Bima, Jaki, kalian tahu nggak sih ada news update tentang pembunuhan berencana dan itu pelakunya TikToker yang followersnya udah banyak berasal dari Kazakhstan. Siapa namanya? Namanya Mahek Bukhori. Oh iya. Iya, dia berumur 24 tahun. Itu masih muda banget ya. Parah masih muda. Yang harusnya dia masih udah ada jati diri, kayak udah tinggal serius gitu, tapi dia malah merusak masa depannya. Dan itu followersnya dia yang udah dia bangun dari sejak lama sampai di akhir terkenal terus mendapatkan laba yang tinggi dari TikTok itu, nyata dia malah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana. Oh iya. Betul. Mau ceritanya? Mau tahu ceritanya? Mau. Oke. Jadi mula-mula si Mahek Bukhori ini sama mamanya itu bukan yang kayak antara mama sama anak itu yang benar-benar harus sopan gitu, harus taat. Tapi ini mamanya itu yang benar-benar santai. Jadi hubungan dia sama mamanya itu kayak sebagai teman. Jadi mamanya tuh asik banget, mau diajak TikTokan, mau diajak atau curhat atau gimana tuh asik banget mamanya. Aja ya. Iya. Jadi suatu ketika si Mahek Bukhori sama mamanya itu lagi jalan-jalan ke satu negara nih, kayak lagi staycation gitu sama mamanya berdua. Dan di situ mereka berdua itu iseng-iseng main chat, kayak aplikasi chat teman gitu, tapi kayak bisa dari luar negara gitu. Tapi mungkin ini yang satu negara gitu dia mainnya. Dia main cowok gitu. Dia chatan, dia kayak chatan nih sama mamanya, tapi sama cowok lain. Oh iya? Iya. Jadi kayak chat-chatan gitu nggak sih, chat-chatan kayak buat menambah teman gitu. Iya. Nah, abis itu pas di sana itu kayak cuman buat have fun doang antara mamanya sama Mahek Bukhori ini. Dan mamanya ini ternyata masih main aplikasi itu dan kenalan sama satu cowok yang bernama Sakib Hussein. Dan mereka menjalani hubungan pacaran antara mamanya sama Sakib Bukhori ini. Oh, iya. Mamanya selingkuh dong? Iya, mamanya selingkuh. Wah, tiba-tiba banget. Iya, mamanya selingkuh dan anak ini tuh gak tahu kalau mamanya masih main itu dan ternyata udah selingkuh. Dan yang sangat menggemparkan yaitu mamanya udah memberi foto-foto atau video-video tentang tubuhnya ke Sakib Bukhori Hussein. Parah banget kan? Parah banget sih. Nah, jadi si Sakib itu kan jadinya dia menyimpan foto-foto sama video-video mamanya tuh yang tanpa busana. Dan suatu ketika mamanya itu akhirnya dia kilaf, kayak dia berpikir, aduh, kayaknya jahat juga ya, saya udah punya suami, udah punya anaknya juga 24 tahun, tapi malah dia selingkuh sama, sebenarnya selingkuhnya benar-benar masih remaja banget, mungkin seumuran kayak anaknya, mungkin seumuran sama anaknya, beda. Iya, di bawah banget. Iya, jaraknya tuh jauh banget. Jauh. Dan mamanya ini bilang ke Sakib kalau dia mau mengakhiri hubungannya karena dia udah punya suami dan udah punya anak juga. Setelah itu Sakib gak terima. Dia mau tetap sama mamanya Mahek. Abis itu diancam, mamanya Mahek ini diancam, kalau kamu mau putus, kamu nanti foto-foto kamu yang tanpa busana nanti aku sebarin. Parah sih. Parah banget cowoknya. Iya kan? Berarti kan satu-satunya jalan itu jangan putus kan? Nah, karena itu tuh dan satu ketika akhirnya mamanya ini tuh cerita ke Mahek sendiri kalau dia itu masih main aplikasi itu dan kenalan sama cowok, dia selingkuh, terus juga dia foto-foto tanpa busana, dan akhirnya diancam bla bla bla. Dia cerita ke anaknya. Abis dia cerita ke anaknya, dia cerita ke si Mahek ini berarti ya? Iya, dia cerita ke Mahek ini. Terus itu Mahek yang bener-bener nggak terima mamanya digituin. Pengen ngebales ke si cowoknya ya? Iya, dia pengen memberi pelajaran nih ke cowok ini. Iya. Akhirnya
Sakib di chat sama Mahek kalau ketemuan di tempat ini dan nanti bakalan dikasih duit, tapi tapi setelah dikasih jangan sebarin foto-foto atau video-video mamanya tanpa busana. Oke. Pada hari itu jam jam 9-an, sekitar jam 9-an, mereka berkumpul. Jadi Mahek ini itu sudah datang duluan. Dia bawa teman-temannya buat memberi pelajaran si Sakib. Oh. Mungkin memberi pelajarannya mungkin membunuh ya, karena mamanya udah di kondisi darurat, gak tahu harus gimana lagi. Iya sih, udah gak ada pilihan lagi. Dia bawa temannya 5 orang, cowok semua, Cowok semua. nunggu Sakib datang. Pas Sakib datang ke tempat lokasi yang dijanjiin itu, Sakib punya firasat, kayaknya ini nggak bener deh, kayaknya bakal diapa-apain nih. Akhirnya Sakib langsung tancap gas dan mobilnya Mahek ini juga ngikutin. Jadi mereka kejar-kejaran tuh, Oh, kejar-kejaran. kejar-kejaran di tol. Lima temannya si Mahek ini Ikut satu mobil. satu mobil. Iya, ngejar mobilnya Sakib di jalan tol. Akhirnya dengan kecepatan tinggi, akhirnya Sakib hilang kendali dan nabrak trotoar dan akhirnya Sakib meninggal. Berarti saking ngebutnya itu. Saking dengan ngebutnya. kecepatan tinggi Iya, sampai nabrak ini trotoar. Meninggal. Langsung meninggal di tempat. Tapi kalian tahu nggak sih cerita yang Moreno bilang barusan tuh ada sangkut pautnya tahu sama ilmu sosiologi yang lagi kita pelajari. apa tuh? Struktural fungsional. Jadi struktural fungsional itu tuh dia tuh melihat masyarakat sebagai keseluruhan sistem yang bertujuan atau berguna untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Nah, cerita ini tuh nyambung banget sama struktural fungsional karena dalam teori struktural fungsional tuh perselingkuhan dan kan tadi kan terjadi pemerasan dong ya antara si Sakib dan ibu si Mahek ini. Nah itu tuh dapat menimbulkan kayak unstabilitas sosial gitu, kayak gitu. Dari TikTok juga nggak sih, lembaganya juga dari TikTok ya? Iya, lembaga itu Lembaganya TikTok tuh juga sih. Itu lembaga besar kan TikTok itu. Oh iya, baru keinget juga nih. Kan kita juga sedang mempelajari teori konflik sosial atau pertentangan lah. Nah. Iya, betul. Nah, di sini kan ada teori konflik sosial atau pertentangan ya. Teori konflik pada dasarnya berupaya menjelaskan fenomena-fenomena disosiasi sosial. Nah, sederhananya itu konflik sosial terjadi karena adanya pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Nah, jadi tuh contohnya tadi kayak si cowoknya ibunya Mahek itu kan dia kayak nggak terima lah kalau si ibunya Mahek nih putus. Iya. Kalau enggak foto ibunya itu akan disebar ya. tanpa busana kan. Nah, dan itu kan nggak mungkin terjadi kan. Nah, makanya di antara kedua belah pihak itu beda lah, dia saling bertentangan ini. Iya. Nah, karena si Maheknya tuh nggak mau, nggak mau foto ibunya tuh disebar. Dan si Mahek tuh bakal ngelakuin sesuatu ke cowoknya. Soalnya si Mahek nggak terima ibunya digituin. Ibunya digituin ya. Nah. Jadi dia memberi pelajaran, jadi membunuh. Ternyata tidak sesuai rencana. Ternyata Sakibnya sudah meninggal duluan. Nah, pasti kalau dari cerita-cerita kayak gini nih, pasti ada dampaknya nggak sih? Kalau menurut kalian? Pasti ada lah. Dampaknya. Nah, kalau menurut aku sih, dampak yang bisa kita lihat ya, contohnya tuh sebagai dampak individunya dulu. Pasti kan dari keluarga si Sakibnya sendiri tuh pasti ngerasa kayak trauma atau mungkin emosional gitu kan. Iya. Nah, itu tuh mungkin solusinya untuk kedepannya supaya kita jadi lebih baik lagi tuh mungkin kita harus memberikan pendidikan untuk anak-anak muda. Jadi kayak dari bawah tuh udah dibenah dulu nih supaya kedepannya tuh atau pas sudah gede bisa berpikir luas dan terbuka lah gitu. Betul. Dan Oke.
Dan gimana nih? Maka ini kan dari cerita ini kita benar-benar belajar kalau pintar-pintarlah dalam bergaul dan harus tahu juga media sosial attitude ya. Jadi media sosial tuh harus ada attitude juga ya, harus sopan. Jadi jangan langsung ngata-ngatain ya. Oke, segitu aja. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.